Halo adik-adik, senang sekali ketemu lagi dengan Kak Toga. Kali ini kita akan membahas materi persamaan garis singgung lingkaran. Adik-adik, persamaan garis singgung lingkaran yang akan kita bahas hari ini adalah persamaan garis singgung lingkaran khusus pada titik yang dilalui oleh lingkaran. Adik-adik, jika kakak punya sebuah lingkaran, kemudian pada lingkaran ini terdapat titik P yang berkoordinat di X1, Y1. Maka melalui titik P ini dapat kakak gambar sebuah garis singgung lingkarannya. Ingat adik-adik bahwa garis singgung itu adalah garis yang menyentuh lingkaran hanya pada satu titik. Dalam hal ini, titik yang disentuh oleh garis terhadap lingkaran adalah hanya titik P, yaitu X1, Y1. Maka jika kita punya lingkaran ini dan sebuah titik pada lingkaran, maka persamaan garis singgung lingkaran ini dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan lingkaran yang diketahui. Ingat adik-adik, syaratnya adalah titik yang diketahui ini haruslah titik yang dilalui oleh lingkaran, atau dengan kata lain, titik itu harus berada pada lingkarannya. Maka kalau dipenuhi, maka dapat kita tentukan persamaan garis singgungnya dengan menggunakan persamaan lingkaran yang diketahui pada soal. Nah, adik-adik supaya lebih paham, mari kita bahas 3 contoh soal yang sudah kakak sediakan di sini. Yang pertama, di sini ada soal, tentukanlah persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik minus 3,4. Ini persamaan lingkarannya, kemudian ini titik yang diketahui. Ingat adik-adik, titik ini harus kita periksa apakah dilalui oleh lingkaran atau berada pada lingkaran. Caranya adalah, titik ini adalah X1, dan ini adalah Y1, kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. X1 menggantikan X ya adik-adik, X1 nya adalah minus 3 dikuadratkan, hasilnya adalah 9. Kemudian Y nya adalah 4 kuadrat adalah 16. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Betul ya adik-adik, 9 tambah 16 sama dengan 25. Maka titik ini memenuhi persamaan ini, artinya titik ini terletak pada lingkarannya. Nah, karena titik ini terletak pada lingkarannya, maka untuk menentukan persamaan garis singgung lingkarannya, kita gunakan persamaan lingkaran yang diketahui. Jadi seperti ini adik-adik. Di sini kan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kakak pecah adik-adik. X kuadrat ini, ingat X kuadrat itu berasal dari X dikali X. Ya adik-adik, kemudian ditambah Y-nya juga demikian. Y kuadrat itu adalah Y dikali Y sama dengan 25. Nah, adik-adik di sini ada X, ada 2X dan ada 2Y. Nah, kita gunakan X1 dan Y1-nya dengan cara salah satu dari X dan salah satu dari Y ini kita gunakan X1 dan Y1. Nah, kakak ingin ambil yang depan ini menjadi X1-nya. Maka ini X1X ditambah Y-nya Y1Y sama dengan 25. Jadi paham ya adik-adik, dari persamaan lingkarannya kita uraikan karena dia bentuk kuadrat, maka X-nya kali X, Y-nya dikali Y sama dengan 25. Jadi masih bentuk persamaan lingkarannya. Nah, salah satu X-nya kakak ganti dengan X1, begitu juga dengan Y1-nya. Nah, kalau sudah adik-adik, maka sekarang kita lanjutkan dengan mensubstitusikan nilai X1 dan Y1-nya. X1-nya adalah minus 3, maka yang ini kakak ganti dengan minus 3. Berarti minus 3 dikali X ditambah Y1-nya adalah 4 dikali Y sama dengan 25. Jika tidak kita temukan lagi X1 dan Y1 pada persamaannya, maka inilah persamaan lingkaran, persamaan garis singgung lingkarannya. Maka kakak tuliskan persamaan garis singgung lingkarannya adalah minus 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Jadi seperti itu ya adik-adik, caranya sangat sederhana.
kita tentukan dulu apakah titik itu terletak pada lingkaran. Jika titiknya terletak pada lingkaran, maka kita gunakan persamaan lingkarannya untuk menentukan persamaan garis singgungnya dengan cara menguraikan bentuk kuadratnya. Ya, adik-adik. Nah, kita perhatikan contoh soal yang kedua. Di sini ada soal tentukan persamaan garis singgung lingkaran X dikurang 2 kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 25 di titik minus 2, minus 4. Titik ini diuji dulu ke persamaan lingkarannya ya adik-adik. Tadi kakak sudah uji hasilnya minus 2, minus 4 ini memenuhi persamaan lingkarannya. Nah, karena memenuhi berarti kita akan gunakan persamaan lingkarannya untuk menentukan persamaan garis singgung lingkarannya, ya. Nah, di sini yang bentuk kuadrat adalah X kurang 2 adik-adik. Itu artinya bahwa X kurang 2 itu kita tuliskan 2 kali. X kurang 2 dikali X dikurang 2, ya. Kemudian ditambah Y tambah 1 ini kuadrat, berarti Y tambah 1 dikali Y tambah 1 sama dengan 25. Nah, ingat adik-adik. Nah, di sini X1 dan Y1-nya adalah ini, minus 2 dan minus 4. X1-nya adalah minus 2, yang ini. Kemudian Y1-nya adalah minus 4. Nah, kita belum tahu yang mana X1 dan Y1. Ya, kita ikuti yang di sini lagi adik-adik. Ya, kita gunakan yang paling depan itu sebagai X1 dan pada bagian Y yang paling depan itu sebagai Y1. Maka ini kakak tuliskan menjadi X1 kurang 2. X1 kurang 2. Jadi X yang ini menjadi X1 dikali yang ini tetap X dikurang 2 ditambah. Nah, yang ini sekarang menjadi Y1. Y1 ditambah 1. Kita ikuti persamaannya ya adik-adik. Ini tetap Y ditambah 1 sama dengan 25. Jadi tidak perlu bingung adik-adik. Kita gunakan persamaan lingkarannya, kita uraikan bentuk kuadratnya. Ya. Nah, sekarang pada persamaan ini sudah ada X1 dan Y1. Maka kita substitusikan X1 dan Y1-nya. Nah, kakak teruskan jadi seperti ini. X1-nya adalah minus 2. Minus 2 dikurang 2. Kemudian dikali, ini tetap X dikurang 2 ditambah. Nah, Y1-nya adalah minus 4. Minus 4 ditambah 1 dikali Y ditambah 1 sama dengan 25. Oke, nah kita teruskan. Yang ini bisa kita selesaikan. Minus 2 dikurang 2 itu adalah minus 4 dikali X dikurang 2 ditambah minus 4 ditambah 1 itu adalah minus 3 dikali Y ditambah 1 sama dengan 25. Oke adik-adik. Nah, kalau sudah kita teruskan, ingat bahwa ini kita kalikan ke dalam. Minus 4 dikali X itu adalah minus 4X. Minus 4 dikali minus 2. Minus dikali minus positif. 4 kali 2 adalah 8. Ditambah minus 3 dikali Y. Minus 3Y. Minus 3 dikali positif 1. Negatif dikali positif. Negatif 3 kali 1, 3. Sama dengan 25. Kita teruskan adik-adik. Nah, di ruas kiri ini kita tinggalkan yang mengandung variabel X dan variabel Y. Berarti minus 4X ditambah minus 3Y itu sama dengan minus 3Y ya adik-adik. Nah, sama dengan di kanan ada 25, yang ini dan ini kita pindahkan ke ruas kanan. 8 pindah ke ruas kanan jadi negatif 8. Negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Ya adik-adik. Oke, kita teruskan. Ini minus 4X dikurang 3Y. Ingat ini tidak bisa diselesaikan, jadi kita biarkan tetap seperti itu. 25 dikurang 8 itu adalah 17. 17 ditambah 3 adalah 20. Maka inilah persamaan garis singgung lingkarannya adik-adik. Ya, boleh kita
sederhanakan atau kita ubah tandanya, karena di ruas kiri dua-duanya sudah negatif, maka boleh kita kali dengan negatif. Kedua ruas kiri dan kanan kita kali dengan negatif, maka kita dapat negatif dikali negatif adalah positif, berarti positif 4x. Negatif dikali negatif positif 3y sama dengan 20 dikali negatif itu adalah negatif 20. Maka kita dapat adik-adik bahwa persamaan garis singgung lingkarannya adalah 4x ditambah 3y sama dengan negatif 20. Jadi caranya masih sama ya adik-adik. Nah, adik-adik ingat bahwa persamaan lingkaran tidak hanya dalam dua bentuk ini. Terkadang persamaan lingkaran itu dalam bentuk umum persamaan lingkaran yang seperti ini adik-adik. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila persamaan lingkarannya itu dalam bentuk umum persamaan lingkaran? Bagaimana cara kita menentukan persamaan garis singgungnya? Caranya tetap sama adik-adik, hanya ada sedikit perbedaan dari kedua cara ini. Tapi prinsipnya tetap sama. Yang kuadrat akan kita uraikan, kemudian yang X dan Y-nya nanti akan kita munculkan X1 dan Y1. Jadi caranya seperti ini adik-adik. Kita tes dulu apakah titik ini memenuhi persamaan ini, persamaan lingkarannya. Jadi kalau kita uji titik 7, minus 2 ini, nanti kita substitusikan ke persamaan, hasilnya akan sama dengan 0. Itu artinya bahwa titik 7, minus 2 itu terletak pada lingkaran atau dilalui oleh lingkaran. Nah, karena dilalui oleh lingkaran berarti kita selesaikan dengan menggunakan aturan yang di sini tadi adik-adik. Ya. Nah, aturannya seperti apa? Begini adik-adik. Yang kuadrat kita uraikan. Ya. Jadi x kuadrat kita uraikan menjadi x dikali x. Sama seperti yang di sini tadi ya adik-adik. Kemudian ditambah. Untuk yang y juga demikian, y dikali y, ya. Kemudian dikurang 8. Nah, di sini perbedaannya adik-adik. Di sini kan x-nya ada 1. Karena ada 1, kakak munculkan 2. X-nya jadi 2. X ditambah x. Tapi ingat, karena ini 1, di sini 2 harus dibagi 2 supaya kembali menjadi 1. Ya adik-adik, ingat tadi kan X-nya ada 1, di sini kakak munculkan ada 2. Nah, karena ada 2, kakak harus bagi 2 supaya tetap menjadi 1. Oke adik-adik, ya. Kemudian ditambah, sini ada 12Y. 12, Y-nya ada 1. Kakak munculkan Y-nya menjadi 2, Y ditambah Y, tapi ingat kakak bagi 2 lagi. Oke. Nah, ditambah 27 sama dengan 0. Ingat ya adik-adik kenapa kakak bagi 2? Itu tujuannya supaya X dan Y-nya tetap 1. Ya. Nah, sekarang kita ingat bahwa nilai X1 dan Y1-nya adalah X1-nya 7, Y1-nya adalah minus 2. Nah, kita ubah ini menjadi X1, ini Y1, yang ini X1, yang ini tetap X, ini Y1. Jadi, kita punya X1 dan Y1 adik-adik. Ya. Nah, kalau sudah tinggal kita substitusikan adik-adik. Ya, kita substitusikan. X1-nya adalah 7. 7X ditambah. Y1-nya adalah minus 2. Minus 2 kali Y. Oke, yang ini ya. Ini sudah dikurang 8. Per 2-nya kakak keluarkan saja. Per 2 jadi di sini. Nah, X1-nya 7 ditambah X. X-nya belum diketahui. Ditambah 12 bagi 2-nya kakak letakkan seperti ini saja. Per 2-nya keluar. Menjadi Y1-nya adalah minus 2. Ingat ya, Y1-nya adalah minus 2. Ditambah 2 tambah 27 sama dengan 0. Oke adik-adik.
Nah, ini bisa kita sederhanakan adik-adik. 8 dibagi 2 itu adalah 4. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Ya. Nah, maka kita teruskan. 7x negatif 2 kali Y berarti kurang 2Y. Ya adik-adik. Nah, ini menjadi minus 4. Minus 4 dikali 7. Minus 4 ini kita kalikan pada kedua suku ini. Minus 4 dikali 7, minus 28. Kemudian minus 4 dikali X, minus 4X. Ingat, yang ini kita kalikan dengan masing-masingnya ini. Oke, sekarang positif 6. Positif 6 dikali negatif 2, negatif 12. Positif 6 dikali, ini tadi Y ya adik-adik, maaf ya. Ini Y, ini ya, Y-nya. Y satunya adalah minus 2 ditambah Y. Positif 6 dikali Y, itu adalah positif 6Y tambah 27 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tidak temukan lagi X1 dan Y1 seperti yang di sini tadi. Di sini kita sisakan yang punya X dan Y. Boleh juga yang tidak ada X dan Y kita singkirkan ke kanan, atau tetap kita biarkan di ruas kiri juga tidak masalah. Maka kita teruskan adik-adik. Kita teruskan 7X dikurang 4X. 7X dikurang 4X itu adalah 3X ya adik-adik. Kemudian negatif 2Y ditambah 6Y, berarti 6 dikurang 2 itu positif 4Y. Kemudian sisanya 27 dikurang 28 itu adalah minus 1. Minus 1 dikurang 12 adalah minus 13 sama dengan 0. Jadi adik-adik sudah selesai. Maka kita dapatkan bahwa persamaan garis singgung lingkarannya adalah 3X ditambah 4Y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, adik-adik, seperti itulah bagaimana menentukan persamaan garis singgung lingkaran pada titik yang dilalui oleh lingkaran. Jika diketahui persamaan lingkaran dan sebuah titik yang terletak pada lingkaran itu, maka untuk menentukan persamaan garis singgung lingkaran pada titik itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan persamaan lingkarannya, menguraikan bentuk kuadratnya, kemudian mengubah salah satu X dan Y-nya menjadi X1 dan Y1. Kemudian mensubstitusikan nilai X1 dan Y1-nya sampai kita temukan bentuk terakhir, persamaan terakhir yang akan menjadi persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini adik-adik. Silakan berlatih kembali di rumah. Kakak harap adik-adik boleh tetap mengulas pelajaran ini di rumah. Sampai ketemu di materi pelajaran kita